Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Gilang Galunggung. Oke, untuk malam hari ini kita kedatangan narasumber di mana seorang adiknya dari si teteh ini adalah seorang indigo, guys. Berhubung dia nggak mau datang hari ini, jadi langsung aja kita sambut narasumber kita malam hari ini. Teh Santi, apa kabar Teh Santi? Alhamdulillah baik Mas Gilang. Mas Gilang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tinggal di daerah mana? Di Rangkas. Rangkas Bitung. Ya. Berarti masuknya Lebak ya? Ya betul. Kira-kira gimana Teh untuk adanya si Teteh ini? Indigo dari lahir, apa memang baru-baru ini? Baru Pas SMP gitu? sih dia. Pas SMP. Ya. Jadi gini Mas Gilang. Jadi awalnya itu kelas 2 SMP dia baru pertama kali haid. Jadi adik saya ini perempuan, dia baru pertama kali haid dan hari itu dia sekolah. Nah pagi itu dia ke sekolah seperti biasa, dia tidak menyadari bahwa mata batinnya itu kebuka. Nah pas di sekolah tuh betul-betul pagi jam 9 atau jam 10 dia di kelas, katanya dia melihat sosok pocong di lemari di dalam kelasnya. Pocong, iya pocong gitu. Jadi mukanya hitam gosong, melayang di dekat lemari di kelasnya. Dia shock, dia kaget, akhirnya dia pingsan. Padahal siang hari ya? Siang hari. Siang hari. Ya, jadi sekitar jam 9 sampai jam 10. Nah, hari pertama dia baru melihat itu, dia ketakutan, dia shock, pingsan di kelas, dibawa ke UKS lah. Nah, setelah dibawa ke UKS, jadi kejadiannya itu 1 hari full, itu dia benar-benar melihat banyak makhluk. Ya, makhluk tak kasat mata. Jadi pas di UKS itu dia ngelihat lagi sosok kuntilanak di UKS. Iya, dia ketakutan lagi, dia shock, dia lari cari teman-temannya. Nah, akhirnya karena teman-temannya udah nggak sanggup ngapa-ngapain karena dia histeris gitu ya, namanya pertama kali melihat makhluk tak kasat mata, jadi akhirnya dia dibawa pulang ke rumah. Nah, dibawa pulang ke rumah itu dia di rumah tidak lihat makhluk-makhluk itu, ya. Jadi di rumah biasa aja gitu, nggak ngelihat. Nah, akhirnya besokannya dia sekolah lagi. Dia masih belum nyadar kalau dia bisa melihat makhluk tak kasat mata itu atau indigo ya. Dia belum nyadar karena menurut dia ya udah ngelihat aja gitu, nggak sengaja apa gimana. Akhirnya dia berangkat lagi ke sekolah. Ternyata pas di sekolah dia melihat lagi tapi makhluk yang berbeda. Beda lagi. Nah, sosok ini ada di belakang sekolah. Jadi kan sekolahnya letter L gitu. Nah, yang belakangnya itu ada musola, terus ada pohon. Nah, di pohon, karena kan banyak pohon mangga di situ, dia tempatnya ada di situ. Sosoknya genderuwo. Dia ngelihat dan dia ya histeris lagi karena kan dia belum terbiasa. Teriak-teriak lagi, pingsan. Teriak-teriak lagi, dia pingsan lagi. Akhirnya pihak sekolah nganterin lagi ke rumahnya gitu. Kita juga kayak keluarga tuh awalnya nggak percaya ya Mas Gilang, karena kan itu hal-hal yang tabu gitu menurut keluarga kita ya. Mungkin ada makhluk halus tapi nggak yang se ekstrim itu nunjukin langsung gitu wujudnya. Iya, kita aja kalau kita lihat kita jalan di tempat sepi apa, walaupun nggak ngelihat merinding itu, takut ya. Tapi ini dia setiap hari ngelihat. Ya, dia setiap hari. Kaget pasti. Ya, benar. Nah, jadi Karena kita keluarga ini udah khawatir, jadi kita panggillah ustadz atau pemuka agama tempat. Jadi dipanggillah ke rumah kita. Akhirnya saudara saya ini diruqyah. Nah, diruqyah udah, ya itu di rumah baik-baik aja. Nah, singkat cerita, jadi dia hampir seminggu itu nggak sekolah karena, lemah, pingsan terus gitu. Terus
nggak bisa pas datang ke rumah itu dalam kondisi kurang baik lah kesehatannya gitu. Kalau diperiksa kan dia cuman katanya lambung, tapi kalau menurut dia sendiri dia nggak sanggup melihat makhluk-makhluk itu saking banyaknya. Nah, akhirnya range waktu seminggu dia istirahat di rumah, balik lagi dia ke sekolah. Tapi dengan kondisi semua orang udah tahu kalau dia sudah bisa melihat makhluk tak kasat mata itu. Nah, singkat cerita ada gurunya yang bisa melihat juga seperti dia. Jadi pas dia bareng-bareng sama gurunya datang ke sini, coba kamu cek lokasi mana yang sekiranya banyak yang mengganggu kamu gitu. Akhirnya ditunjukin lah sama adik saya ini ke tempat di mana makhluk itu banyak bertempat bersarang di situ. Adalah di bawah tangga. Di bawah tangga, dan mungkin itu juga tabu ya menurut kita. Si gurunya itu bawa botol, entah botol kaca atau botol aqua gitu, pokoknya adik saya cerita dia bawa botol. Si gurunya itu nangkepin makhluk halus itu ke dalam botol, dan banyak. Sampai ponakan saya nangis. Nangisnya itu nangis kerasukan salah satu makhluk di sana. Dia nangis, kata dia, tolong jangan masukin teman-teman saya ke situ. Tapi nggak pingsan. Jadi dia berdiri, dia nangis, dia sedih. Dia ngomong sama gurunya ini, tolong jangan masukin teman saya ke situ, teman saya baik, teman saya nggak ganggu gitu. Karena kata adik aku itu si makhluknya itu banyak banget. Jadi bukan cuma 1-2. Di mana-mana ada tuh. Iya, di mana-mana ada. Jadi pas ditangkap itu dia nangis. Selesai nangis dia pingsan lagi. Nah, pingsan lagi itu akhirnya dibawa lagi ke rumah. Ke rumah lagi. Seperti biasa dibawa lagi ke rumah, terus dirukyah lagi sama ustadz. Dia sama tuh abis kejadian itu, karena kan dia nangisnya histeris gitu, minta tolong sama gurunya buat nggak nempatin temen-temennya itu ke dalam botol. Akhirnya dia juga sama 1 minggu itu nggak sekolah, Mas Gilang. Jadi seminggu itu nggak sekolah lagi, dia sempat dirawat di rumah sakit, sempat diinfus. Nah terus nggak lama kejadiannya di rumah. Tapi waktu di rumah sakit biasa-biasa aja. Di rumah sakit dia ngelihat, tapi karena udah punya pegangan zikir, jadi dia nggak terlalu banyak diganggu kata dia. Jadi kayak udah, karena kan lama-lama kita udah biasa gitu ya ngelihat makhluk kayak begitu. Walaupun dia masih takut sampai sekarang, bahkan yang anaknya udah lulus kuliah tapi dia masih takut. Jadi tetaplah kita manusia biasa gitu takut, cuman karena udah biasa itu jadi nggak terlalu yang histeris seperti awal-awal. Nah akhirnya pas udah pulang dari rumah sakit itu dia tiduran di rumah. Ini bener-bener yang kejadian paling epic yang saya juga nggak bisa lupain gitu ya. Jadi kamarnya dia kan di depan, di kamar depan itu ada jendela 2. Nah di jendela itu dia katanya ngelihat sosok genderuwo gede banget, tapi cuman mukanya aja pas segede kaca. Di jendela? Iya di jendela, dia teriak-teriak, dia histeris dan kesurupan. Adik saya ini di kesurupan rumah itu? Di rumah. Udah gitu dia teriak-teriak, dia histeris, dia pokoknya orang kesurupan lah gitu, tapi nggak ngomong apa-apa, dia cuman teriak, ketakutan, pokoknya nangis. Kesurupannya cuma nangis, teriak-teriak gitu. Nah, akhirnya nginep lah ke rumah nenek, diangkut, jadi dipindahin dari rumahnya dia ke rumah neneknya. Nah, saya juga ikutan di situ nginep, jadi kita tidur beramai-ramai, perempuan tuh, saya, nenek saya, orang tua saya. Akhirnya kita tidur tuh berempat. Nah, alhamdulillah setelah panggil ustadz itu, si adik saya ini udah tidur lah, udah tenang gitu ya, udah bisa dibawa ke kamar neneknya. Kita udah mau tidur bareng-bareng nih. Nah,
Saya kan orangnya skeptis, nggak percaya gitu sama makhluk-makhluk itu. Saya mungkin ada, cuman nggak, masa sih nampakin gitu-gitu. Nah, ya udah kan zaman modern gitu, masa iya masih ada makhluk begitu yang benar-benar nampakin gitu. Apalagi kan tinggalnya nggak terlalu di kampung gitu, masih bukan kota yang ya termasuknya kota. Nah udah gitu saya nyeletuk ngomong gini pas di kamar tuh, kan kita lagi tiduran rame-rame. Ah paling juga nyari perhatian gitu. Saya nyeletuk ngomong gitu sambil, karena nggak percaya gitu. Nah dia yang lagi tidur ini, adik saya tiba-tiba bangun, matanya melotot. Jadi dari dia tidur terus bangun, dia cuma ngomong gini doang, tapi pakai bahasa Sunda gitu ya. Siala mun teu percaya ka aing, ku aing asupan sia. Artinya kamu kalau nggak percaya, saya masukin kamu. Maksudnya saya rasukin gitu. Terus saya cuma diem doang, tapi tetap nggak percaya gitu. Terus dia udah tidur lagi. Cuma buat nyampein doang? Iya, cuman buat ngomong gitu doang. Ngomong bangun gitu, dari tidur dia bangun, ngomong kayak begitu doang. Terus dia tidur lagi. Udah, terus dari situ kan semuanya pada diem ya. Gue pada diem terus bingung. Berarti ini masih ada kan si makhluk yang ini di badan dia. Di badannya. Nah, kita mikirin, terus gimana? Akhirnya kita semuanya ambil wudhu bareng-bareng, kita ngaji bareng di situ. Dia masih dalam keadaan tidur. Karena kita pikir kan dia udah nggak kesurupan gitu ya, udah selesai. Ternyata memang makhluk itu katanya nempel karena suka sama adik saya, wanginya gitu. Karena kan perempuan haid itu, kalau haid itu makhluk gituan suka kan ya, jadi dia nempel di situ, di adik saya. Habis itu udahlah kita nyari solusi, udah kemana-mana nyari solusi. Nah endingnya alhamdulillah ada satu pemuka agama yang ngasih tahu, kita setiap malam Jumat selama 40 Jumat itu di ngajiin Yasin, terus ditutup mata batinnya. Artinya dia masih bisa melihat, karena itu kan kemampuan naluriah ya, nggak bisa ditutup sepenuhnya. Jadi kalau misalkan si makhluk itu pengen nampakin ponakan adik saya masih bisa ngelihat, tapi kalau misalkan dia nggak mau nampakin, adik saya nggak bakal lihat. Sampai sekarang begitu. Berarti sebetulnya masih bisa ngelihat? Ya sebetulnya masih bisa melihat, tapi ada dalam waktu tertentu dia nggak bisa melihat. Jadi segimana si makhluk itu pengen ngeliatin baru bisa ngelihat, tapi kalau misalnya si makhluk itu nggak ngeliatin, dia nggak bakal bisa ngelihat gitu. Tapi ada nggak sih teh keturunan dari keluarga gitu yang indigo? Ada berarti bawaan ya? Ada, karena turunan katanya sih yang bisa ngelihat kan bisa bantuin orang buat kayak kesurupan gitu-gitulah ya. Kalau diperdalam atau dipelajarin gitu. Tapi karena adik saya nggak mau, jadi lebih milih udahlah gitu, nggak mau, takut. Nah makhluknya kan bukan cuman kalau yang kita lihat di film-film kan nggak seserem itu gitu. Tapi dia bilang kalau ngelihatnya langsung beda, jauh banget dari film tuh, lebih serem lagi kata dia gitu. Jadi dia ya masih takut sampai sekarang juga. Ya intinya sampai nggak bakal bisa hilang sih sebenarnya ya. Iya. Walaupun mata batin ditutup gitu, tetap ada yang masih nyangkut lah. Iya betul. Sedikit-sedikit. Ada lagi teh yang mau diceritain? Kayaknya udah deh. Tapi sehat kan, maksudnya jiwanya nggak kayak pingsan-pingsan lagi kayak dulu? Oh enggak, sekarang alhamdulillah anaknya udah sehat, terus udah nggak pingsan kayak dulu ya, karena ya itu lagi si makhluknya itu nggak ngeliatin langsung ke dia nggak bakal bisa ngeliat, kecuali mungkin dia yang manggil, bisa. Oh karena, gitu? Iya pernah. Jadi pas saya kan orangnya iseng, ya berawal dari skeptis itu, nggak percaya gitu. Terus saya jalan sama dia naik motor di jalan, di Rangkas itu kan ada kuburan pinggir jalan, katanya di situ angker kan. Nah dari gitu saya ngomong sama dia,
Neng coba liatin sih ke sana ada apa gitu, karena kan gelap banget. Terus dia diem aja ya, udah teh ayo buruan pulang. Padahal itu di jalan raya gitu. Rame lah ya. Rame, maksudnya nggak bakal ada makhluk gitu di situ gitu, karena kan rame. Cuman emang rada gelap, gang masuk kuburan kan biasanya gelap ya. Jarang yang terang, paling ada lampu satu doang. Terus saya udah ngelewatin itu, dia ngomong gini, teh lu masih ngomong kayak begitu, emang kenapa? Ada kepala buntung, kata dia gitu, lagi dipegangin palanya. Udah ayo pulang. Di kuburan itu tuh? Ya, di depan gangnya itu dia ngeliat. Jadi kan saya bawa motor lambat nih. Ini gangnya. Neng coba diliatin di situ ada apa gitu. Katanya di situ angker. Dia diem aja, dia nggak mau jawab gitu. Tapi pas udah jauh, baru dia cerita. Teh lu mah, kata dia gitu, ngomong kayak begitu, emang kenapa? Ada tadi kepala buntung, gua takut, kata dia gitu. Lah emang iya? Bener kan, udah ayo, takut ngikutin, kata dia. Emang bisa ngikut? Ya bisa, kata dia gitu. Gue yang diikutin, lu mah nggak tahu, kata dia. Saya dari situ saya nggak mau lagi nanya-nanya gitu atau nantangin gitu, atau apalagi manggil gitu. Takutnya kenanya ke dia, soalnya yang disamperin ya pasti dia, bukan saya, karena dia yang bisa ngelihat gitu. Nih gua nih gitu. Iya, soalnya kan kalau yang kita tahu tuh, kalau misalkan indigo itu mata batinnya ditutup, berarti ada yang dari diri kita tuh yang kayak cacat gitu. Batin mah enggak ya? Enggak sih, alhamdulillah dia masih normal. Ya gitu doang. Karena kan seiring berjalannya waktu, dia juga punya amalan sendiri buat ngilangin ketakutannya dia gitu. Maksudnya dikasihkan sama ustadz gitu bacaan-bacaan yang bisa ngebantu dia buat seenggaknya tuh setan pergi lah gitu, atau geser ke tempat mana. Dia punya amalan sendiri, jadi dia yang ngamalin. Loh, kita mah cuman iseng doang gitu, suka ngisengin, Neng di sini ada apa, di sini ada apa. Dia penasaran lah ya. Gitu. Iya, cuman buat lucu-lucuan doang. Ya, jadi gitu sih teman-teman. Sebenarnya indigo itu ya jarang yang orang-orang punya. Karena ya gitu tadi, kalau misalkan nggak sanggup, ya dia bakal ketakutan terus. Jadi hidupnya itu selalu diganggu. Tapi ada juga yang bisa ngatasin sampai memperdalam, sampai bisa nyembuhin orang yang kesurupan, atau manggil arwah buat diajak ngobrol. Jadi ya gitu aja sih ya Teh ya. Iya. Terima kasih atas ceritanya hari ini. Sama-sama Mas Gilang. Udah datang jauh-jauh dari Rangkas Bitung. Ya, semoga nanti bisa bercerita lagi. Cerita di channel saya ya. Cerita yang menarik lagi. Betul. Oke teman-teman semuanya, sekian dan terima kasih cerita kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.